channel saya Delta Rahwanda. Saya kali ini melanjutkan sebuah video yang sudah pernah kami buat bersama. Saya kali ini bersama Leo lagi. Jadi berdasarkan komen-komen di video-video sebelumnya, itu banyak yang minta bikin video lagi bareng Leo. Dan sekarang saya buat lebih detail dan lebih maksimal ya. Jadi sebelumnya saya buat beberapa persiapan. Jadi ini mengenai Indonesia dan Madagaskar. Bagaimana bisa sebuah negara yang jauh di Afrika sana, tapi memiliki banyak persamaan budaya, bahasa, kemudian rumahnya dan lain-lain. Nanti kita bahas di video-video lainnya juga. Nah kali ini bagaimana bisa Madagaskar itu sama atau memiliki persamaan dengan Indonesia. Jadi pada tahun 830 itu masyarakat Madagaskar datang pertama kali di sana ya. Jadi informasi ini selaras dengan kejayaan kerajaan Sriwijaya yang waktu itu populer di seluruh Nusantara dan hingga menjelajah ke luar Nusantara waktu itu di sekitar tahun 830-an. Jadi bisa jadi orang-orang dari kerajaan tersebut datang ke Madagaskar pada waktu itu ya, bisa jadi. Kemudian hal lain yang membuat Madagaskar dengan Indonesia memiliki persamaan adalah ditemukannya seorang profesor meneliti 22% DNA warga Madagaskar itu memiliki persamaan dengan DNA warga Indonesia. Namun ini kan baru perkiraan-perkiraan ya. Nah, sekarang saya bersama dengan Leo yang asalnya dari Madagaskar. Kita ngobrol-ngobrol bagaimana budaya bahasa di negara dia, dan saya akan membuat beberapa video lainnya. Oke, kita mulai saja kawan-kawan. Halo Leo. Halo. Ya, Leo ini asli Madagaskar ya. Sudah berapa lama di Indonesia, Leo? Sudah. Pertama assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Andrian Arifoni George Leonio. Saya asal dari Madagaskar. Saya sudah 2 tahun di Indonesia. Ya, Leo sudah 2 tahun di Indonesia, makanya sudah jago bahasa Indonesianya, sudah pintar ya. Oke. Di Indonesia ngapain Leo? Saya di Indonesia ya, saya kuliah di Unila, Bandar Lampung. Ya. Jadi Leo ini kuliah di Unila, Bandar Lampung. Ya, ambil jurusan apa? Saya ambil jurusan hubungan internasional. Hubungan internasional, beasiswa ya? Scholarship ya. Oke. Sekarang sering dengar ya bahwa Indonesia dan Madagaskar itu memiliki persamaan kan? Ya, sudah kita bahas di video kita sebelumnya yang di dalam mobil itu. Ya, sekarang saya mau nanya dulu nih, benar nggak bahwa kata Madagaskar itu asalnya dari kata Makassar? Dari kata Makassar, kota Makassar di Indonesia, benar nggak itu? Ya, kalau setahu saya bukan dari Makassar, tapi itu kan Madagaskar itu dari salah pronunciation dia pertama, karena asli Madagaskar itu Manangascar, tapi mereka salah sebut Madagaskar itu, jadi salah sebut Manangascar itu, jadi menjadi Madagaskar, bukan dari kata Makassar. Oh ya. Oke, jadi bukan dari kata Makassar ya kawan-kawan, tapi memang dari bahasa sana yang kemudian berubah menjadi pengucapannya menjadi Madagaskar ya. Oke ya. Kemudian ibu kotanya apa? Ibu kotanya Antananarivo. Ya, ibu kotanya adalah Antananarivo, kawan-kawan. Jadi Antananarivo ini kalau kita baca sekilas ternyata ini mirip dengan kata tanah nan ribu. Artinya bahasa kita tanah nan ribu itu tanah yang 1000 atau 1000 tanah begitu. Mirip lah ya sekilas Antananarivo, tanah yang 1000. Nah sekarang kita mau tanya Leo nih. Karena tunggu saya tambah. Karena kalau tanah itu artinya di bahasa di negara kami tanana. Jadi kalau arif itu artinya ribu. Jadi mirip lah. Oh ya. Jadi bisa jadi kata Antananarivo dari bahasa Madagaskar, ibu kota negara Madagaskar ini mungkin juga diambil dari bahasa sini kawan-kawan. Tanah nan ribu, tanah yang 1000 ya. Bisa jadi. Tapi saya tidak tahu secara juga. Bukan bisa jadi tapi benar. Oh, benar. Kata Leo benar ya. Jadi benar kata itu diambil dari bahasa kita, mungkin bahasa Melayu. Tanah yang 1000 ya. Tapi agak meleset, bukan tanah nan ribu tapi Antananarivo ya sebenarnya. Karena tanah artinya tanah, jadi arivu artinya ribu. Jadi antanannya riv lah, karena la itu laki-laki. Jadi la. Oh, I see. Ya. Dan di sana juga tidak ada bunyi o, kawan-kawan. Jadi bunyinya o ya. Kemudian berkaitan dengan bahasa nasionalnya, kan bahasa Perancis dan bahasa Malagasy. Nah, makna kata Malagasy apa sih sebenarnya? Mana? Malagasy. Malagasy itu dari Melayu gasi. Oh iya. Jadi Melayu dan Gasi. Apa Gasi? Gasi itu orang asli dari Madagaskar, karena waktu Gondwana berpisah dan ada orang tinggal di situ.
Tapi mereka itu ya mungkin ya orang pertama disitulah, tapi orang dari Melayu datang seperti Indonesia, Malaysia, Austronesia itu datang di sana, jadi mereka campur dengan gas, jadi Melayu Gasi, jadi menjadi Malagasy. Oh ya, jadi confirm ya kawan-kawan, kata Malagasy ternyata memiliki makna berasal dari kata Melayu, Gasi maknanya adalah orang-orang yang tinggal. Ya, orang-orang yang tinggal yang berasal dari Melayu gitu ya, kurang lebih seperti itu. Antananarivo dari Melayu dan Malagasy juga berasal dari rumpun Melayu juga gitu kalau berdasarkan dari penjelasan si Leo. Nah sekarang katanya di sana ada suku yang aslinya dari Indonesia ya? Ada. Namanya suku apa? Suku Merina. Oh ya, suku Merina ya. Suku Merina itu tinggal di mana, Leo? Tinggal di tengah Madagaskar, tapi bukan satu saja yang suku asal dari Indonesia. Ya, tapi ada suku Merina, suku Becleu, dengan suku Vej. Yang Vej itu di selatan, tapi mereka sekarang sudah hampir campur-campur. Tapi kalau aslinya Vej itu karena dari kata bahasa Melayu juga, Wezo. Jadi Wezo itu artinya orang pelaut kalau saya tidak salah ya. Jadi mereka itu keturunan Indonesia dengan Merina dan Becleu. Oh ya, jadi ada 3 suku ya yang sebenarnya berasal dari Indonesia dan tinggal di sana ya. Salah satunya yang paling populer Merina yang tinggal di ibu kota ya. Ibu kota. Di Antananarivo tadi ya. Ya, sekarang kita mau coba sedikit Leo mengucapkan angka 1 sampai 10. Karena waktu itu kita coba memang banyak yang mirip kawan-kawan, tapi yang puluhan belum. Saya mau coba yang 1 sampai 10 dulu, Leo. Saya udah hafal itu kayaknya ya. 1 sampai 10, Leo. Oke, ya. 1 artinya Isa atau Irai. Oke, Irai. Irai atau Isa. Isa. Oke. Dan 2 Rua. Rua ya. Oke, Rua. 3 Telu. Telu. Ya, oke, Telu mirip banget. 4 Evatra. Eva. 5 Dimi. Oke. 6 Enina. Yes. 7 Fitu. Fitu. 8 Valu. 9 Sivi. Dan 10 Fulu. Fulu. But semuanya pakai O ya? O atau O? Vito, bukan, karena itu kan O apa ya, O ya. Tapi kami kan kalau bahasa kami tidak terlalu pakai O, U itu, tapi U seperti tidak terlalu disebut dia. Oh iya ya, oke. Sekarang coba kalau puluhan sama nggak, Leo? Misalkan di Indonesia itu ada 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bagaimana kalau di bahasa Malagasy? Bahasa Malagasy kalau 10 itu full. Jadi 20 20. Jadi hanya rua dengan full tadi, jadi digabung jadi 20. Dan 30 30. Jadi kalau apa ya, 40 evapul, 50 dimempul, 60 enimpul, 70 fitpul, dan 80 valpul, dan 90 sivpul, dan 100 zat. Oke, kawan-kawan, polanya sama dengan bahasa Indonesia ya. Angka awalnya dulu baru puluhannya ya. 60 misalkan, 70. Di sana apa tadi, Vitu. Fit itu ya artinya Vitu full. Fit full ya, jadi Vitu full. Ya, jadi 70. Ya. Yang puluh-puluhnya sama. 70, Vitu puluh. Ya, puluh-puluhnya sama. Jadi polanya sama ya. Bahasa kita dengan bahasa sana ini semakin membuktikan bahwa angka di sana juga ternyata terpengaruh oleh bahasa Melayu. Halo kawan-kawan, ketemu lagi di channel saya Delta Rahwanda. Kali ini saya masih bersama Leo dan membahas persamaan-persamaan antara Madagaskar dan Indonesia. Di video-video saya sebelumnya, kita sudah membahas mengenai asal kata Madagaskar sendiri, ibu kotanya Antananarivo, kemudian kata Malagasy dan beberapa angka 1 sampai 10, kemudian puluhan dalam bahasa Malagasy. Jadi kalau kalian mau lihat videonya silahkan dicari saja di video-video sebelumnya. Nah sekarang saya mau coba nih mengucapkan beberapa kata puluhan dalam bahasa Malagasy. Ya, sudah saya catat ya kawan-kawan. Yang pertama adalah roapulu, itu artinya 20. Telopulu itu artinya 30, evapulu artinya 40, dan vitopulu artinya 70. Mirip ya, mirip, polanya sama, angka baru puluhannya. Sama seperti Indonesia atau bahasa Melayu. Kemudian angkanya juga mirip. Roa, telo, eva, dan vito itu mirip dengan bahasa Indonesia. 2, 4, 6,
4 ya, 2, 3, 4 dan 7 ya. Jadi di sana tidak ada bunyi U ya kawan-kawan. Nah, sekarang kita ketemu lagi dengan Leo, kita bahas lebih detail mengenai persamaan-persamaan di Madagaskar dan Indonesia. Halo Leo. Halo. Ya, apa kabar Leo? Ya, baik. Apa kabar yang penonton? Ya. Jadi Leo ini sudah lama di Indonesia, jadi sudah pintar bahasa Indonesianya. Sedang kuliah di Universitas Lampung. Oke, sekarang Leo, saya dengar di sebuah pulau di Indonesia Timur itu ada namanya Kepulauan Rote di barat Sumba. Itu di sana ada alat musik tradisional namanya sasando. Jadi dia dari bambu, kemudian ada kayak senarnya, tapi di belakangnya ada daunnya, ada daun lontarnya. Ya, nah itu ternyata alat musik itu ternyata mirip dengan alat musik yang ada di Madagaskar. Apa nama alat musiknya tuh Leo? Oke, yang alat musik itu valiha. Namanya vali. Valiha dari kata walika di Indonesia, karena ada tidak tahu apa artinya walika di Indonesia, tapi valiha itu dari kata Indonesia, jadi itu alat musik itu sama dengan sasando. Oh iya. Jadi mirip ya, atau jangan-jangan memang alat musik itu asalnya dari sana dulunya, dari Rote mungkin ya. Mungkin saya tidak tahu ya kawan-kawan. Jadi Mungkin. bisa jadi mungkin dari sana. Kalau kata Leo asalnya dari kata walika. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya atau itu bahasa Jawa atau bahasa mana makna kata walika itu apa, tapi sampai di Madagaskar menjadi valiha. valiha ya, menjadi nama alat musik itu. Kalau kawan-kawan cari di Google itu mirip ya, mirip hanya bedanya tidak ada daunnya saja. Ya, Oke. dia bambu dengan itu note-note itu, jadi bisa main-main seperti ini. Oh iya. Oke, kemudian Leo, saya mau nanya masalah rumah nih. Kalau di Afrika itu kebanyakan rumah itu kan biasanya bentuknya bulat. Bulat ya. Tapi berbeda di Madagaskar ya. Beda. Ya, di Madagaskar itu seperti di sini. Sama di sini. Seperti apa bentuknya? Ya pakai apa ya? Apa itu tanah Ya. dengan brick ya. Ya, bata. Ya, dan kalau di kampung-kampung itu pakai rumput apa itu rumput itu Iya. di atas, tapi bukan bulat dia seperti Indonesia. square ya, Iya. square seperti Iya. kotak ya atau apa Iya. ya, seperti itu Iya. square ya. Dan itu mirip dengan Indonesia, apa ya? Kalau di Afrika umumnya bulat, Ya. di Madagaskar kotak dan atapnya kotak juga atau berbentuk segitiga Ya. dari rumput ya, dari Ya. alang-alang kalau kita Yang- bilang, dan itu sama seperti budaya di Indonesia tempo dulu lah ya, atau di kampung-kampung sekarang kita yang masih ada. atap ya, roof ya, Iya. atap itu rumput. Iya, rumput. Jadi mirip ya, mirip juga ya. Oke, kemudian makanan gimana Leo? Makanan ya Sama, makan nasi nggak? makan nasi juga sehari-hari Adalah makanannya nasi. nasi Oh. sehari-hari. Makanan sehari-hari juga ternyata nasi kawan-kawan. Tuh semakin mirip ya, semakin sama budayanya. Oke, kemudian ada sambal nggak, Sal? Ada sambal, tapi kalau orang Madagaskar ya minta maaf sama kalian. tidak terlalu makan sambal, tapi ada beberapa orang makan sambal, tapi ya Favorit lah ya? bukan favorit, tapi terpisah lah sama makan, karena ya kalau Madagaskar kan ya keturunan Indonesia, tapi ada keturunan yang lain juga, jadi campur-campur India atau Arab, Afrika. Indonesia dicampur, jadi mungkin itu kami tidak ikut dengan Indonesia kalau tentang sambal. Oke, terus kata lauk itu juga ternyata ditiru di bahasa sana kawan-kawan. Apa lauk bahasa sana? Loka. Lauka. Ya, lauka. Tulisannya lauka tulisannya kawan-kawan. Lauk. Ya, lauka ya. Jadi itu Ya. diambil dari bahasa kata Indonesia, yaitu lauk. Ya. Mirip ya. Jadi kata lauk ditiru menjadi lauka. Kemudian saya dengar di sana ada sate ya. Sate ya ada. Ada. Namanya apa? Maskita. Maskita. Maskita namanya kawan-kawan. Jadi Iya. di Madagaskar itu daging itu selalu ditusuk-tusuk ya. Ditusuk-tusuk. Ditusuk-tusuk, dipanggang. Ya. Ada bumbu, tapi Ya. bumbunya berbeda. Tergantung. Tergantung ya. Iya. Tapi mirip seperti sate di Indonesia. Mirip. Oh iya. Jadi mirip seperti sate di Indonesia ya. Ya. Tusuknya dari bambu. Dari bambu ya. Dari bambu atau dari lidi. Apa ini? Lidi itu dari pohon kelapa itu. Ya, sama juga. sama juga. Itu yang kami sering pakai itu. Itu fix sate ya kawan-kawan. Ya. Pakai bambu dan pakai lidi. Ya, Ayo, udah confirm itu dan sate. pakai arang nanti di bawah. Pakai arang lagi, jadi Ya. sama banget. Itu udah dibawa dari Indonesia ke Madagaskar. Ya. Kemudian ada satu lagi di Indonesia tuh ada tradisi bancakan. Bancakan itu yang makan rame-rame di atas daun Ya. sama keluarga dengan kawan-kawan. Sering. Sekarang lagi populer tuh. Ya. Di sana ada. Ada, tapi itu di negara saya kalau acara tradisional tapi formal, jadi pakai itu. Kalau seperti contohnya waktu bapak saya membangun rumah baru, jadi sudah selesai itu, jadi kami mau acara dan makan bersama, jadi pakai daun itu
dan nasi, jadi semua makan dia pakai apa ya, daun itu. Iya, Seperti iya. itu. Jadi itu- Namanya apa? Nama apa? Nama tradisi makan bersama. Tidak tahu ya? Lupa lah saya. Ya. Kalau di sini namanya bancakan, itu pun dari bahasa Jawa ya. Tapi beda lah dia sama itu. Bahasa Indonesianya saya juga tidak tahu. Dia juga tidak tahu. Ya, oke, berikutnya lagi kawan-kawan, ada yang hal menarik. Jadi pola bertani juga ternyata antara Indonesia dan Madagaskar itu sama, ya. Oke, kalau di sana punya budaya menanam padi kan ya? Ya. Sama, karena makannya kan beras ya, Ya, sekarang lagi. Jadi normal. menanam padi ya. Dan kemudian kalau membajak sawah itu pakai apa? Manusia apa kerbau? Kalau yang sawah itu, Ya, mencakul sawah itu pakai kerbau tidak? ada apa kerbau? Kerbau itu seperti sapi. Oh ya, pakai sapi. Ya sapi. Sapi ya? Ada orang jadi sapi itu tak dan cetak. Ya. Itu Indonesia banget itu. Ya, seperti Itu sangat itu. Indonesia. Kalau di Afrika tidak ada kali ya? Kemungkinan tidak ada. Oh ya, kemungkinan tidak ada. Ada di Madagaskar kawan-kawan. Ya, kami pakai sapi lah. Itu Pakai sudah sapi. terbiasa. Ya, pakai sapi kemudian dipukul-pukul ya. Dipukul tak dan yes. lari dia. Fix itu Indonesia guys ya. Iya. Oke, kemudian kalian juga menanam ubi. Ya. Ya, menanam ubi Oke. kemudian Ubi itu bahasa Malagasy apa tahu? apa? Kemungkinan nggak ada yang tahu ya. Ubi. Ubi. Ya. Ubi. Ya. Ya, jadi ubi bahasa Madagaskarnya ubi kalau nggak. Iya. Ya, itu dari bahasa kita juga. Iya. Dan nanam kelapa, ya, nanam ya. singkong ya, singkong Ya. atau ubi tadi ya. Ya. Ya, ya. Terus ada satu yang menarik nih. Kalau di Jawa itu ada budaya namanya nandur pari, kawan-kawan. Nandur pari, menanam padi itu bahasa Jawa. Kalau di bahasa Dayak itu namanya maimbul pari, maimbul pari. Ternyata di Madagaskar juga mirip. Apa, Leo? Membulvari. Mambul pari ya, mirip kan kawan-kawan. Bahasa Jawa nandur pari, bahasa Dayak itu maimbul pari, Oh. bahasa Leo Malagasy itu Membulvari. mambul pari. Karena hampir mirip dia dengan Dayak ya. Salam untuk orang Dayak yang menonton. Iya, iya, iya. Jadi mambul bari itu artinya menanam padi seperti di Indonesia. Jadi Ya. bahkan menanam padinya sama, teknik menanamnya juga sama, menggunakan bajak, sapi atau kerbau, dan namanya pun sama, mirip mambul bari ya. Mambul Bari itu bari. padi ya. Padi. Mambulnya menanam. Mambul ya, mambul menanam dan pari var. Jadi Oh iya. Ya, oke. Begitu kawan-kawan. Videonya jangan panjang-panjang. Nanti kita bahas di video lainnya Ya. mengenai Madagaskar yang lebih detail. Ya. Kalau penasaran silahkan buka-buka channel saya mengenai Madagaskar bersama Leo ya. Ya. Oke, Leo ini keren loh. Bisa bahasa Indonesia lancar banget lagi. Iso Oke, ya? ngomong Jawa. Oh, iso ngomong Jawa. Iso ngomong Jawa ya. Oke, Oke. ya. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton dan see you di video lain-lainnya. Oke. Bye.